Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita kembali lagi. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana uh, mendistribusikan artikel dari artikel masuk, kemudian kita kirim ke reviewer, kemudian uh, kita publish ya. Seperti biasa, masuk ke jurnal yang ingin kita proses ya. Pastikan kita sudah masuk ke akun editor ya atau akun jurnal manajernya masing-masing. Nah, nanti kita klik submission. Nah, di sini nanti akan ada menu-menu ya. Biasanya kita lihat di semua sini saja ya, semua yang aktif. Nah, di sini ada informasi beda-beda ya, sesuai dengan tahapan. Jadi, jika incomplete artinya belum komplit. Artinya Bapak Sutarman ini belum selesai submit ya. Nah, kalau review berarti masuk reviewer. Artinya artikel itu proses reviewer. Kalau submission ini artinya baru masuk ya, baru masuk. Nah, jadi kita akan mulai dari submission ini. Jadi klik saja di sini boleh atau di view. Kalau kita klik di sini, maka semua artikel yang masih tahapan yang baru masuk ya atau yang incomplete akan muncul ya. Jadi artikel yang masuk reviewer, yang sudah publish, yang sudah masuk proses editing itu tidak terlihat lagi. Nah, kita klik view di sini. Kemudian kita download dulu ya. Caranya diklik di sini. Nah, dia akan terdownload ya, terdownload otomatis. Nah, kita simpan artikelnya di folder masing-masing, dihimpun saja ya, mungkin berdasarkan volume gitu. Kita simpan. Nah, kemudian ini artikel yang masuk sesuai template atau tidak ya. Kalau misalnya sesuai template itu bisa kita lanjutkan. Nah, setelah itu baru kita daftarkan editornya ya. Klik as again ini dulu ya. Ini harus kita daftarkan editornya. Nanti editornya bisa kita sendiri atau orang lain ya. Kalau kita jurnal manager berarti editornya itu orang lain. Nah, jadi misalnya kita menunjuk Dani sebagai editor. Klik ini, kemudian kirim. Nah, maka artikel itu bisa diedit oleh Dani. Nah, karena ini adalah akun jurnal manager, maka dia mempunyai kuasa semuanya ya. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri pun bisa saja gitu ya. Nanti ini kan untuk sesuai rules akun yang dimiliki saja. Nah, setelah tampilan seperti ini, artinya artikel sudah bisa kita kirim ke reviewers. Nah, untuk video kali ini ya, untuk mempercepat kita skip saja ya. Kita skip saja. Jadi nanti cara mengirim review itu sebenarnya mudah ya, mudah. Tidak susah. Jadi nanti ini artikel ini akan saya skip saja. Cuman saya contohkan untuk mengirim ini. Nah, untuk mengirim reviewer kita upload yang baru. Jadi artikel yang masuk tadi kita edit dulu karena ini kan gini. Ini artikel yang masuk tadi, ini kan ada namanya nih ya, ada nama, ada fakultas. Nah, artikel yang kita kirim ke reviewers itu harus kosong dari ini ya. Tidak kita hapus saja untuk menghindari karena kan ini sistemnya tidak diketahui ya. Maksudnya penulis dan nama reviewer itu tidak kita munculkan. Nah, jadi
Yang sudah kita hapus tadi kita upload ya. Kita upload. Nah ini ya. Ini sudah kita edit tadi. Ini kita upload. Nah ini yang kita kirim ke reviewers. Oke, komplit ya. Nah jadi diconteng yang ini saja ya. Kemudian kita kirim ke reviewers. Nah baru artikelnya masuk ke reviewers. Nah kemudian setelah tampilan seperti ini, kita tambahkan saja reviewersnya. Nah tambahkan reviewer ya. Tambahkan reviewers. Nah nanti akun reviewers ya yang akan memproses. Nanti sampai ada rekomendasi bahwasanya artikel itu diterima. Nah, untuk proses itu tidak saya buatkan videonya di sini ya. Jadi anggap tahapan ini sudah di reviewers, sudah di review oleh reviewers gitu ya. Nah, setelah artikel sudah di review oleh reviewers, maka tugas kita sebagai editor ya, tugas kita sebagai editor menerima atau menolak. Jadi nanti rekomendasi reviewers itu artikel tidak layak atau artikel tidak sesuai dengan isu yang diangkat atau artikel tidak sesuai dengan kajian yang dalam skop jurnal. Nah itu ada rekomendasinya dari reviewers nanti. Nah nanti dari situlah kita memutuskan artikel ini ditolak, diterima atau direvisi. Ya. Misalnya artikelnya harus ada referensinya kurang minimal 20. Nah, berarti kan artikel itu harus kita review apa kirim lagi ke penulis untuk direvisi. Nah, itu berarti klik sini. Jadi tiga pilihan ini saja ya setelah proses reviewers tadi. Nah, ini anggap artikelnya itu sudah disetujui oleh reviewers ya. Nah, maka kita klik terima ya atau accept. Kemudian artikelnya ini ya. Kemudian klik next. Nah, kalau misalnya ada revisi ya tadi ya, yang sudah direvisi oleh penulis, oleh author, itu berarti kita harus upload lagi di sini gitu ya. Atau kita conteng, nanti muncul di sini sendiri. Kemudian langsung saja kita ke apa namanya? Kita terima ya. Nah, di sini adalah proses copy editing di mana kita mengedit memperbaiki ya uh, mengedit sesuai dengan template kita. Tampilan ya, tampilan jurnal. Nah, ini kita ada tampilan jurnalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti artikel yang ini tadi, anggap ini yang sudah di-review tadi, bisa kita masukkan sini saja ya. Nah, kita oh, ya. Nah, artikel ini tadi kita copy, kita tempel di sini. Oke, selesai ya. Beres. Kita sesuaikan dengan penulisan kita. Kalau ini
Ini ya. Ini tidak ada emailnya nih. Nah, kalau tidak ada emailnya ini, uh, dikosongkan saja dulu ya. Nah, seharusnya kalau tidak ada email, mungkin bisa kita kontak penulisnya ya untuk memberikan informasi itu. Nah, ini kita anggap benar saja ya. Kemudian kita save as di sini tadi ya. Oke. Kita kembali ke websitenya. Draft tidak ada, copy edit discussion tidak ada. Ini kita langsung upload copy editnya. Sebagai arsip saja ya, sebagai penyimpan untuk kita simpan. Ini ya, ini tadi ya. Oke, sudah. Nah, kita kirim ke untuk diproduksi atau dipublish. Oke, klik ini lagi. Sudah masuk tahapan production ya atau publish. Kita klik jadwal untuk publish. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini kesalahan yang sering ditulis itu ya. Di sini kan kata awalan saja gitu ya. Awalan ada kalimat yang menggunakan the gitu ya atau a gitu. Nah, jadi ini tidak perlu diisi kalau tidak ada awalan seperti ini ya. Subtitle juga tidak perlu. Nah, ini kalau bisa jangan kapital semuanya ya. Supaya ketika orang mensitasi jurnal kita itu tidak besar semua atau tidak kapital semua gitu ya. Jadi saya sarankan harus besar kecil seperti ini. Nah, setelah diedit jangan lupa klik save di bawah sini ya. Karena kalau dipindah ke menu lain, itu dia akan kembali ke tampilan awal tadi. Jadi mengedit lagi gitu supaya tidak dua kali mengeditnya. Sudah kita simpan, kemudian kita cek kontribusinya. Ini semuanya sama nih. Nah, ini ada penulis yang tidak masuk di ini, kita hapus saja ya. Kita delete. Kemudian ini ya, jadi di bawah ini tidak perlu diisi ya, tidak perlu diisi. Kalau ingin mengisi juga di sini nama lengkap dan titelnya. Misalnya ya, Prof. Dr. Sukebi MPD misalnya. Nah, ini fungsinya ini ya, kolom ini ya. Tapi kalau kita kosongkan saja itu bisa juga gitu ya. Nah, Indonesia sudah benar. Nah, beliau tadi di sini koresponden ya. Klik di sini. Ya, ini jangan lupa korespondensnya. Karena hanya satu koresponden di setiap author. Nah, di sini ya. Nanti ada tanda ini. Nah, ini juga kita edit juga ya karena penulisannya yang salah.
apa relevansi, Dianas relevansi, siapa tadi namanya? Oh ini artikelnya, mohon maaf. Benar ya. Ini kita besar kecil gitu ya, kemudian tebal 16. Kita shift as, di sini tadi ya, ganti judulnya artikel 1, simpan. Kemudian ini halamannya ya, halamannya 1, coba kita formatnya 1 ya. Nah sampai halaman 6, berarti 1 sampai 6. Untuk terbitnya Juli ya. Oke. Di sini Juli sampai Desember. Halaman 1 sampai 6. Oke, udah ya. Simpan lagi. Simpan. Oke. Nah, kemudian kita save as untuk kita buat jadi PDF ya. Metadata, ini keywordnya itu pakai ini saja ya, keyword. Nah, keywordnya itu satu kalimat ya, atau satu keyword enter gitu, satu keyword enter ya, satu keyword enter. Jadi 3 keyword, tidak seperti ini semuanya, tidak seperti yang tadi langsung copy paste gitu.
Nah, sudah kita simpan. Jadi setiap ada perubahan di sini itu disimpan ya, kecuali yang ini tidak ada kata save karena otomatis terubah. Nah, kemudian ini ada gale ya. Gale ini kita tulis PDF saja, Inggris, kemudian save. Nah, kemudian kita cari artikel ya pilihannya. Kita cari artikel PDF-nya yang tadi, yang sudah kita rubah PDF. Kemudian continue lagi, complete. Oke, sudah selesai. Di sini sudah selesai juga isu ya. Nah, kemarin kan kita membuat isu ya. Kita daftarkan artikel ini ke isu. Nah, isu yang sudah kita buat ini ya, Juli. Nah, kemudian save. Nah, setelah ini kita disuruhnya untuk mempublish. Jadi, kalau apa namanya, kalau belum selesai, jangan klik publish dulu ya, klik eh, tutup saja dulu. Nah, karena kita ingin menulis halaman di sini ya. 1 sampai 6. Kemudian klik simpan. Oke, kita rasa sudah pas nih ya. Nah, baru klik publish. Nah, bila tanda merah ini artinya dia sudah terpublish. Bisa kita cek artikelnya di sini. Nah, ini ya. Untuk cek PDF-nya di sini. Oke, sudah pas. Nah, itu cara mempublishnya ya. Nah, ketika ingin mempublish yang lain, klik submission lagi. Nah, pilih artikel yang ingin kita proses atau publish gitu ya. Nah, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa kontak saya langsung atau chat komentar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.